Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala karena hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita dalam upaya kita untuk menjadi orang yang terbaik. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mengkaji suatu hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dalam rangka peningkatan kualitas pribadi kita. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muhasabah atau introspeksi diri. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita mestinya sebagaimana pesan Allah Ta'ala yang tadi juga sudah kita dengarkan bersama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diberi pesan oleh Allah Ta'ala melalui para nabi dan para pewaris nabi, ulama, para mubaligh, para da'i, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Karena memang saudaraku yang berbahagia, hidup kita dianggap sukses atau tidak, hidup kita berkualitas atau tidak, kita akan menjadi mulia atau tidak sangat tergantung dari ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketakwaan bukanlah sesuatu yang gampang untuk dilaksanakan, saudaraku yang berbahagia. Ketakwaan bukan hanya sekadar ucapan, sehingga ketakwaan mestinya harus dijalankan, yaitu dengan cara kita melakukan amal-amal kebajikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai aplikasi pengamalan dari Al-Quranul Karim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah SAW pernah memberi wasiat kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada, kapan saja dan dalam kondisi apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah
amal-amal yang tidak pas, amal-amal yang salah, atau tindakan-tindakan kita yang keliru atau salah, mestinya harus diikuti dengan amal-amal kebajikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya memerintahkan kepada kita agar kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani rahimakumullah, pernahkah kita berusaha menghitung-hitung kebaikan dan keburukan diri kita sebagaimana kita menghitung harta benda kita, atau barangkali kita menghitung rupiah, uang yang ada pada diri kita? Pernahkah kita berusaha menyendiri lalu mengingat-ingat kekurangan dan juga mengingat-ingat apakah ibadah kita sudah berkualitas? Pernahkah kita merenungkan amal ketaatan yang telah sekian lama kita bangga-banggakan? Bersihkah amal kita dari kotoran riya atau pamrih? Bersihkah amalan kita dari sum'ah atau perasaan arogan? Serta bersihkah amal-amal kita dari ambisi-ambisi duniawi lainnya? Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketahuilah waktu terus bergulir. Yang telah lewat tidak akan pernah kembali. Umur kita, saudaraku yang berbahagia, semakin berkurang dan ajal kita semakin mendekat. Tiada daya yang dapat menolak, karena itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saudaraku yang berbahagia, orang yang menginginkan keselamatan, pasti ia akan menyiapkan diri untuk menghadapi waktu-waktu yang akan datang, untuk melewati sisa-sisa dari usianya yang tambah lama kian mendekat di titik finishnya. Mestinya saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kita membekali diri kita untuk menempuh perjalanan panjang dan yang tidak tertutup kemungkinan sangat menyulitkan di waktu-waktu yang akan datang, baik kehidupan kita di dunia ini maupun kehidupan kita di alam berikutnya. Mestinya saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kita senantiasa berupaya memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dan kesalahan kita, karena Allah Ta'ala telah mewasiatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, demikian Allah Ta'ala memanggil kita dan memberi peringatan kepada kita. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang termasuk khalifah kedua pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah memberikan nasihat kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tukhasabu. Hitung-hitunglah amal kalian sebelum kalian dihitung oleh pihak lain. Timbanglah amal diri kalian sebelum kalian ditimbang. Perhitungan kalian kelak di waktu yang akan datang, terutama di akhirat, akan menjadi lebih ringan dikarenakan kita telah menghitung muhasabah, introspeksi diri saat kita hari ini
dan waktu kita di dunia. Selanjutnya Umar bin Khattab berkata, berhiaslah diri kalian demi menghadapi hari yang ditambahkannya amal. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seorang salafus salih yang bernama Al-Hasan telah menjadikan muhasabah atau introspeksi diri sebagai tanda keimanan seseorang. Tidaklah Anda jumpai seorang mukmin, demikian kata Al-Hasan, kecuali dalam keadaan menghitung-hitung dirinya. Tidaklah engkau jumpai seorang mukmin kecuali dia sedang introspeksi diri, sedang mawas diri, sedang muhasabah. Apa yang ingin ia lakukan? Mengapa dia ingin sesuatu? Kenapa? Katakanlah waktu dia akan pergi, dia juga muhasabah, apakah kepergiannya ini dalam rangka kebaikan? Bahkan Masya Allah saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, tatkala dia makan juga dia berpikir, introspeksi. Apakah saya makan karena hawa nafsu, karena keinginan, atau karena kebutuhan? Demikian juga dalam hal dia minum, dan dalam hal dia melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Tetapi sebaliknya saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang fajir, orang-orang yang lalai, dia sama sekali tidak pernah melakukan introspeksi diri. Karena orang-orang yang fajir, orang-orang yang lalai adalah layaknya seperti binatang yang tidak pernah berpikir untuk apa dia melakukan sesuatu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, introspeksi diri adalah merupakan salah satu tanda keimanan seseorang. Dan barang siapa yang tidak pernah melakukan introspeksi, mawas diri, muhasabah, adalah pertanda bahwa kefasikan mulai melandanya. Lebih dari itu saudaraku yang berbahagia, mawas diri, introspeksi diri menggambarkan tingkat ketakwaan seseorang. Salah seorang alim pernah mengatakan, saudaraku yang berbahagia, sesungguhnya orang yang bertakwa akan lebih kuat menghitung-hitung dirinya, akan lebih sering berintrospeksi diri, mawas diri, bila dibandingkan dengan para penguasa yang zalim dan para sekutu dagang atau kongsi, rekan bisnis yang pelit sifatnya. Dia menyatakan, saudaraku yang berbahagia, penguasa yang zalim sangat teliti mengawasi kekurangan yang terjadi dalam kekayaan kerajaannya atau negaranya, bahkan melewati batas wewenangnya. Demikian juga rekan bisnis yang pelit, dia akan sangat teliti dalam menghitung-hitung keuntungannya atau bagiannya. Dia tidak rela walaupun sedikit terkurangi keuntungannya dari kita. Namun pengawasan yang ketat dari dua tipe manusia ini, yaitu penguasa yang zalim dan rekan bisnis yang pelit, itu pengawasannya tidak lebih ketat daripada pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Mereka orang-orang yang bertakwa akan lebih ketat dan lebih keras mengawasi dirinya sendiri, sehingga dia sangat hati-hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, introspeksi diri ini mestinya harus kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita beramal, dan setelah kita beramal. Jadi introspeksi ini atau mawas diri ini sebelum kita bertindak, dan yang kedua adalah mawas diri setelah kita bertindak atau kita beramal. Pada saat kita belum melakukan sesuatu, saudaraku yang berbahagia, hendaklah kita berhenti sejenak dan merenungkannya sampai nampak bagi kita pilihan yang terbaik. Jadi harus ada beberapa alternatif. Kita tidak bisa begitu saja apa yang tersirat dalam pikiran kita, apa yang tersirat dalam hati kita langsung kita laksanakan. Tidak bisa. Itu namanya kita tidak introspeksi diri. Tapi kita perlu berpikir ulang,
pertimbangkan dengan perasaan kita, dengan akal kita, dengan agama kita. Apakah kita sudah menentukan yang terbaik sehingga kita memberi keputusan apakah amal atau tindakan atau perbuatan kita itu patut kita teruskan atau harus kita hentikan atau kita tunda terlebih dahulu. Kebanyakan saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang terjerumus adalah orang-orang yang mengikuti kata hatinya dan mengikuti emosinya atau akalnya saja. Maka setelah dia tergesa-gesa, kemudian timbul kesalahan karena dia tidak introspeksi diri, maka dia akan terjerembab ke dalam kesengsaraan. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahkan salah seorang ulama menyatakan, semoga Allah Ta'ala merahmati seorang hamba yang berhenti sejenak ketika hendak melakukan sesuatu. Apabila dilihat amalan itu untuk Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala, maka amalan, tindakan, perbuatan itu akan dia lakukan. Tetapi tatkala dia introspeksi diri bahwa apa yang dia lakukan, seperti misalnya sedekah, seperti misalnya dia akan melakukan sesuatu aktivitas amal, tapi kalau itu hanya menurut pertimbangannya, didasari oleh hawa nafsunya, oleh karena ingin mendapat pujian dari manusia, maka amalan tersebut akan ia tunda atau bahkan ditinggalkan sama sekali. Mudah-mudahan kajian kita untuk kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan kita berdoa kepada Allah apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam majelis ini, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.